Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu Rini Satyari tetap di channel Satyari Kimia. Oke, jangan lupa like and comment ya. Materi kimia kelas 12 semester 1 kali ini berjudul sifat koligatif yang keempat. Ini sudah video sifat koligatif yang keempat ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tekanan osmosis. Oke, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Sebelum kita membicarakan tentang tekanan osmosis, kita lihat dulu definisi dari osmosis. Apakah osmosis? Peristiwa osmosis itu adalah peristiwa perembesan molekul air melalui membran semipermeabel dari arah larutan dengan konsentrasi kecil ke konsentrasi besar. Ini ya. Di peristiwa perembesannya itu dinamakan osmosis. Nah, sekarang ada membran semipermeabel. Apakah membran semipermeabel? Membran semipermeabel itu adalah selaput atau membran yang hanya dapat dilalui oleh partikel pelarut karena dia rongganya memang terlalu kecil. Oke, sekarang kita masuk ke tekanan osmosis. Apakah tekanan osmosis? Tekanan osmosis adalah tekanan yang diperlukan untuk menahan perembesan molekul air dari arah pelarut murni atau larutan dengan konsentrasi kecil ke besar. Jadi, supaya osmosis ini tidak terjadi, maka ini akan diberikan tekanan. Jadi untuk menekan supaya osmosisnya perembesannya tidak terjadi. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang larutan isotonis. Kalian pasti sudah sering dengar isotonik, isotonis. Apakah isotonis atau isotonik? Larutan isotonis atau isotonik adalah dua larutan yang memiliki tekanan osmosis yang sama. Oke, kita lanjutkan. Larutan hipertonis. Hiper ya, larutan yang memiliki tekanan osmosis lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kalau iso tadi sama, kalau hiper itu lebih tinggi. Sekarang hipotonis. Larutan yang memiliki tekanan osmosis lebih rendah dibandingkan yang lain. Nah, sekarang menurut Van Hoff, tekanan osmosis larutan berbanding lurus dengan konsentrasi molar dan suhu mutlak larutan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ini, yang namanya tekanan osmosis itu seperti ini ya. Ini kalau di sini ada pelarut murni, kemudian ini ada membran semipermeabel, kemudian ini di sini ada larutan. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi nanti partikel pelarut atau air murni ini nanti akan menembus membran semipermeabel. Ini akan menuju ke yang larutan ini. Sehingga ini permukaannya akan lebih tinggi. Permukaannya lebih tinggi. Ini yang dinamakan osmosis. Nah, kemudian yang ini, yang di sini kita lihat, di sini ada piston. Jadi ditekan, ada tekanan dari luar. Sehingga permukaan larutan ini tidak menjadi lebih tinggi karena desakan pelarut murni. Ini yang disebut tekanan osmosis ini, tekanan osmosis ini.
untuk menekan terjadinya osmosis atau yang menyebabkan tidak terjadinya osmosis. Jadi ini ditekan supaya partikelnya tidak naik. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita ke rumus. Untuk seperti yang video sebelumnya, ya, partikel yang mau kita ketahui sifat koligatifnya, jadi larutan yang mau kita ketahui sifat koligatifnya itu ada dua macam, larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Kalau larutan non-elektrolit itu kita pakai rumus ini, ya, Pi kali V, V volume, Pi-nya tekanan osmosis sama dengan N jumlah mol, R itu konstanta ya. Kemudian T itu suhu mutlak. Jadi suhunya dinamakan suhu mutlak, jadi dalam satuan Kelvin. Kalau elektrolit bedanya ada di faktor Van Hoff. Jadi rumusnya sama, tapi ada faktor Van Hoff. Untuk mengetahui gimana caranya mendapatkan faktor Van Hoff ini atau menghitung faktor Van Hoff ini, kalian lihat video sifat koligatif yang ketiga ya. Ini sudah ada. Oke, di sini tidak saya ulangi. Ya, bisa seperti ini ya, rumusnya bisa ini, kita tergantung kebutuhan. Nah, sekarang bisa juga ini tekanan osmosis itu sama dengan molar kali tetapan gas kali T suhu mutlak. Ini di sini tinggal menambahkan, kalau larutan elektrolit tinggal menambahkan I atau faktor Van Hoff. Oleh tekanannya ini. Pi-nya tekanan osmosis, M-nya ini molaritas, R-nya tetapan gas. Nilainya ini 0,082 liter atm per Kelvin mol. Kalau molaritas sudah jelas ya, mol per liter. Untuk suhunya minta dalam Kelvin. Ingat ya, kalau T-nya besar itu mintanya dalam Kelvin. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita praktek. Contoh soal. Nih, sebanyak 9 gram glukosa. Ingat, glukosa. Ini non-elektrolit ataukah elektrolit? Ya, betul. Ini non-elektrolit. Oke, sekarang kita lihat. Karena diminta tekanan osmosis, kita pakai rumus ini. Oke, yang M, untuk M menghitung molar, kalian lihat video sifat koligatif yang pertama. Ini sudah ada satuan menghitung satuan, konsentrasi menghitung konsentrasi. Oke, sekarang kita lihat datanya. R besarnya 0,082, kemudian T-nya di sini, ini T-nya 32. Kalau minta T besar dalam Kelvin berarti ditambah 273. Oke? Nah, ini kita jabarkan ya, karena di sini tidak ada data molar, tapi yang ada massa dan volume pelarut. Ini rumus ini kalian bisa dapatkan di video yang pertama. Oke, massa per mr kali 1000 per volume, ini kali R kali T. Oke, kita masukkan angkanya 9 glukosanya, mr-nya glukosa, ini ya. Glukosa itu C6H12O6. mr-nya 180. Ini 1000 per 500, ini 500. Kemudian 0,082 305. Oke, sekarang kita hapus ya, 1000 dan 500 ini bisa tinggal 2, kita coret. Yang ini kita coret tinggal 1/20. Ada 2, 20 berarti tinggal 1/10.
1/10 kali ini kali 0,082 kali 305. Kalian pakai hitung pakai buram ya. Hasilnya 2,5 ATM. Loh, kok satuannya muncul ATM? Kita lihat ini. Dari semua satuan ini, sekarang kita lihat. Ini mol ada di atas, mol ada di bawah. Liter ini ada di bawah, ini ada liter di atas. Kelvin ada di bawah, ada di atas. Kita lihat. Mol di atas ini kita coret dengan mol yang di bawah, kemudian liter di bawah dicoret dengan liter yang di atas ya. Kemudian Kelvin ini per Kelvin ini dicoret dengan Kelvin, sehingga satuannya tinggal atmosfer. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Ini NaCl berarti larutan elektrolit. Oke, rumusnya sama, ya, rumusnya sama, tapi ada faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff, kalau elektrolit ini I-nya berapa, nanti dilihat ya. I sama dengan 1 plus 1 ditambah dalam kurung N-1 kali alfa. Nah, ini alfanya 0,9. Alfanya 0,9, berarti I-nya berapa? Oke, sekarang kita jabarkan ya, karena molarnya tidak ada data molar, berarti kita harus menghitung dulu. Oke, 5,85 dibagi MR-nya NaCl itu, ini 23 ditambah 35,5 sehingga 58,5. Oke, seperti ini. Sekarang kita masukkan R-nya, T-nya juga. T-nya 27 ditambah 273, 300 ya. Kemudian I-nya ini kita gantikan ini 0,9. Oke, kita coret. Ini semua kita coret. 5,85 dibagi 58,5 ini 1/10. 1/10 ini ada 10, ini kita coret, berarti tinggal 0,082 kali 30 kali 0,9. Oke, ketemu 2,214 ATM. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang tantangan untuk kalian semua, temukan kesalahan di video sifat koligatif 4 ini. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.